Selanjutnya yang akan kita coba diskusikan ini terkait dengan kelanjutan sebelumnya. Kalau sebelumnya hanya mengenal, sekarang baru kita tentukan kayak mana caranya gitu ya. Kalau di pertemuan sebelumnya mengenal, ciri-cirinya gimana? Ketika pertumbuhan itu naik gitu ya. Kalau peluruhan identik dengan turun gitu ya. Oke, sekarang gimana caranya? Itu akan kita coba diskusikan untuk menentukannya gitu ya. Oke, jadi ini yang terakhir. Ya, jadi hari ini selesai untuk matematika keuangan ini gitu ya. Oke, ini peta konsepnya sama dengan yang sebelumnya, bisa kalian baca ya. Oke, ini pengantarnya. Ya, ini juga mungkin bisa kalian baca gitu ya. Oke, contoh misalkan banyak penduduk suatu kota setiap tahun meningkat 1% ya dari banyaknya penduduk tahun sebelumnya. Berdasarkan sensus tahun 2009 ya, penduduk di kota tersebut misalkan ada 100.000 orang ini. Ya, hitunglah banyaknya penduduk pada tahun 2010 hingga 2014. Berarti kan tahun 2010 itu mula-mula berapa jumlah penduduknya tadi? Iya, 100.000. Nih, 100.000. Mengalami peningkatan katanya berapa? 1%. Berarti kan tahun 2010 itu bertambah 1% ya kan? Nah, 1%. Berarti 1/100 dari berapa? Dari berapa? Iya, dari 100.000. Kita coret. Berarti jadi jawabannya berapa? 1.000. Ya kan? Berarti bertambah 1.000. Itulah tahun 2010 kan? Nah, makanya ini 1.001. 1.000 ditambah 1% dari 1.000. Ya kan? Nah, ya. Oke. Kira-kira kelihatan nggak belum ya polanya? Kalau manualnya gini tadi kan? Ditambah ini 100.000. Makanya 101.000. Kan gitu kan kalau manualnya kan? Nah, kalau di sini udah diperlihatkan nih gini. Tahun 2011. Berarti maksudnya apa itu? Setelah berapa tahun? 2011? Setelah 2 tahun. Kan mulai 2009 mulainya tadi kan? Ya kan? 2010 itu kan setahun. Berarti 2011 2 tahun. Kan gitu kan? Oke. Ah, berarti mula-mula ini. Ya kan? Ah, ditambahkan. Ya. Terbayang kira-kira ya? Nih. Artinya tambah 1% dari sini. 1% dari sini berapa? Coret aja 2 nolnya. Berarti 1.100 kan? Ya kan? Enggak deh, 1.010. Ya kan? 1.010 ditambah 1.000 ini, makanya 1.210 kan? 102.010. Ya kan? Gitu juga tahun ketiga. Ah, bertambah seterusnya. Di sebelumnya masih ingat ya terkait dengan tunggal sama majemuk. Kira-kira ini tunggal atau majemuk nih? Majemuk ya? Iya. Jadi intinya kemarin apa majemuk? MN sama dengan mula-mula dikali 1 ditambah berapa? Persentase I-nya kan? Dipangkatkan dengan N ya? Gitu kan? Ya, masih ingat? Coba kita buktikan. Betul nggak ini? Ya, betul nggak ini setelah berapa tahun ini? Ini setahun, 2 tahun, ini 3 tahun kan? Ya, coba kita tes. Betul nggak tahun ketiga, mula-mula tadi berapa mula-mula? 100.000. Ya, 100.000 dikali 1 ditambah berapa persen tadi bunganya? Kenaikannya 1%. 1% itu kan 0,01 ya. Dipangkatkan dengan berapa? 3 ya. Kan 3 tahun kan? Oke, berarti 100.000 sama dengan 1,01 dipangkatkan dengan 3. Coba pakai kalkulator berapa? 1,01 dipangkatkan dengan 3. 1,01 dipangkatkan dengan 3 berapa? 1,03 Kalikan 100.000.
Berapa? 103 31 gitu ya? 0,1 lagi ya? Nih. 103.000 30,1 gini ya? Oke. Coba perhatikan, sama nggak ini dengan ini? Ah, sama. Iya kan? Gitu. Bisa dipahamin? Nanti kalau ditanya misalkan ini setelah tahun keempat, tahun kelima, coba kita cari setelah tahun kelima. Tadi ditanyakan sampai 2014 kan? Nah, coba setelah tahun kelima berarti berapa nih? 100.000 dikali 1, berapa tadi? 0,1 kan? Pangkat 5. Nah, coba 1,01 pangkat 5 berapa? Kali 100.000. Ya. Berapa? 105 101. Nah, 2 aja belakang koma ya. Kosong berapa? Ah, gitu aja lah. Berarti 105 101 lah. Jumlah penduduk setelah 5 tahun. Kira-kira gitu cara ini ya. Bisa dipahamin ya? Oke. Nah, ini menganalisisnya merupakan masalah pertumbuhan. Ya, kenapa pertumbuhan? Karena jumlahnya itu selalu apa? Iya, meningkat atau bertambah. Kan gitu kan? Oke. Ini contoh kedua, misalkan ya, ketika sedang memeriksa seorang bayi menderita infeksi telinga, dokter mendiagnosis bahwa kemungkinan ada terdapat 1 juta bakteri yang menginfeksi. Selanjutnya, ya, pemberian penisilin yang diresep dokter akan dapat membunuh 5% bakteri setiap 4 jam. Coba Anda hitung banyaknya bakteri pada 24 jam pertama dengan melengkapi tabel berikut ini. Nah, ini kira-kira berkurang ya kan? Nah, berkurang. Ya, setelah 4 jam. Ini per 4 jam katanya. Berarti mula-mula 1 juta, berkurang 5%. Berarti berkurang 5%, 0,95. Jadi 950.000 kan? Nah, kalau mau dicari manual, kita cari. Berarti 5% dikali 1 juta. Kan gitu kan? Coret 2 nolnya berarti tinggal berapa tuh? 50.000. Ya kan? Berarti 1 juta kurang 50.000 berapa? 950.000 kan? Nah, inilah dia ini. Gitu. Ya kan? Oke, gitu juga tahun selanjutnya. Ya, 8 jam kemudian. 8 jam kemudian, 8 jam kemudian gitu. Ya. Kira-kira ini apa nih? Pertumbuhan atau peluruhan ini? Peluruhan. Kenapa? Berkurang. Iya kan? Oke, coba kita buktikan. Setelah 12 jam. Berarti kalau 12 jam 3 periode kan? Iya kan? Ah, coba kita buktikan. MN sama dengan atau M3 sama dengan gimana? 1 juta dikali 1 dikurang. Ah, itu aja bedanya. Kalau pertumbuhan ditambah, kalau peluruhan dikurang. Berapa tadi bunganya? Apanya? Persentase kenaikannya? 0,05 kan? Pangkat berapa? 3. Iya kan? Oke, coba kita tes. 1 juta ya. Berapa ini? 0,95 ya. Iya kan? Dipangkatkan dengan 3. Coba pangkatkan dengan 3 coba. 0,95 dipangkatkan dengan 3. Berapa? 95 pangkatkan dengan 3. Kalikan sejuta. 857.375. Betul ini nggak? Ah, gitu maksudnya. Bisa dipahamin? Coba setelah katanya 24 jam. Setelah 24 jam berapa periode? 6. Iya, 6 periode. Berarti kan di sini kan 6 ini kan? Iya kan? Nah, coba kita cari 6 sama dengan berapa nih? 1 juta dikali 1 dikurang 0,05 kan? Berapa?
0,95 kan? Pangkatkan dengan berapa? 6. Nah, coba kalikan berapa tuh? 0,95 pangkat 6 kali 1 juta. Berapa? 735,09, dan seterusnya. Inilah dia berarti bakterinya setelah 24 jam. Kira-kira gitu secara ini. Bisa dipahami ya? Ada yang mau ditanya kira-kira? Aman? Oke. Nah, ini peluruhan. Kenapa peluruhan? Iya, berkurang. Ya. Oke. Nah, ini dia analisisnya dibuatnya. 101.000 yang tadi ya. Nah, 102.010 ya kan? Nah, 103.000. Nah, inilah dia tadi ketemunya pola itu. Nah, ini. Ya kan? Nah, coba perhatikan. Betul nggak kira-kira? Ya kan? Oke. Nah, ini bakteri tadi kan dikurang-kurang kan? Nah, dikurang. Nah, ini juga setelah 8 jam berarti 2 periode. Ya kan? Dikurang. Ah, ini. Nih. Kelihatan ya? Bisa dipahamin ya? Oke. Nah, ini juga. Ini. Kan kelihatan ini kan? Oke. Inilah yang tadi kita cari kan? 850 apa kan? Nah, dan seterusnya. Oke. Sehingga dari sini apa yang bisa kita simpulkan tadi? Kalau apa? Kalau gimana? Apa kesimpulan kita? Apa? Belum bisa disimpulkan. Oke, coba kita selesaikan dulu ini. Suatu perusahaan pakan ternak menghasilkan 400 kW awal produksi. Ya, menargetkan kenaikan 10%. Tentukan banyak produksi tahun kelima. Yo, tahun kelima berapa? M5 sama dengan berapa? 400 dikali berapa? 1 ditambah 0,10 pangkat dengan 5. 400 dikali berapa nih? 1,1 pangkat 5. Ayo berapa? 400 dikali berapa? 1,1 pangkat 5 berapa? 1,61 habis. Kali 400 berapa? 600 berapa? 44. Gitu. Udah, inilah berarti. Koma? Gini ya. Nah, kira-kira gitulah. Ya kan? Sampai 5 tahun. Kalau ditanya sampai tahun ke-10 katanya, berarti M10 ya. Coba, berarti berapa nih? 400 1,1 pangkat 10. Yuk, berapa itu? 1,1 pangkat 10. Berapa? 2,59. Masih ada angka di belakangnya. Berapa? 59 4246 dan seterusnya lah ya. Kali 400 berapa? Berapa? 1049 2 kali 49 ya? 69 8 4 ya? Oke, berarti seginilah dia. 1037,9 dan seterusnya. Gitulah berarti selama berapa? 10 tahun gitu kira-kira. Bisa dipahamin ya? Oke. Ya, ini bakteri yang tadi. Oke. Ya. Oke. Apa kesimpulan kita? Coba, apa kesimpulannya? Pertumbuhan, peluruhan, gimana? Apa? Pertumbuhan apa? Pertumbuhan. MN sama dengan apa? Nah, kalau itu mendeskripsikannya kalian aja lah kalimat kalian ya kan.
Coba apa kesimpulan kita untuk pertumbuhan? Mn sama dengan M0 mula-mula dikali 1 tambah I persen bunganya, ya kan? Dipangkatkan dengan N. Ya kan? Kalau peluruhan gimana? Mn sama dengan Mu kali 1 dikurang I persen pangkatkan dengan N. Apa itu Mn? Jumlah setelah sekian tahun. Ya kan? Apa Mo? Mula-mula. Apa I? Persentasenya. Apakah naik atau turun? N itu apa? Periode. Waktunya, lamanya. Ya kan? Gitu. Bisa dipahamin ya? Ada yang mau ditanya kira-kira? Aman? Oke, ini latihannya. Bisa kalian kerjain ya kan? Oke, gitu. Jelas ya? Oke, terima kasih.